Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyun Muslihat dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289215028. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pemasaran dan promosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang relationship marketing. Yang pertama ada pengertian relationship marketing. Relationship marketing adalah sebuah bentuk pemasaran yang dikembangkan dari respon pemasaran langsung di tahun 1960 dan muncul pada tahun 1980. Penelitian tentang relationship marketing pada awalnya dilakukan oleh Leonard Perry dan Jack Set. Merekalah yang pertama sekali menggunakan istilah tersebut. Ada 3 poin utama yang terdapat dalam konsep relationship marketing, yaitu mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas hubungan antara konsumen dengan perusahaan. Ketiga aktivitas tersebut mengandung arti bahwa mendapatkan konsumen baru bukan satu-satunya tujuan proses pemasaran. Lebih dari itu, proses pemasaran juga bertujuan untuk mempererat hubungan dengan konsumen, mengubah konsumen yang indiferen menjadi loyal, serta memberi pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Relationship marketing merupakan pendekatan pemasaran yang penekanannya adalah membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen untuk membangun kepercayaan, komitmen, dan pada akhirnya menumbuhkan loyalitas terhadap perusahaan. Hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan tidak hanya dengan konsumen, tetapi juga dengan seluruh kelompok-kelompok kunci seperti pemasok, distributor, dan partner pemasaran lainnya. Dalam usaha mendapatkan dan mempertahankan bisnis, serta membangun kekuatan ekonomi, teknis, dan sosial yang erat di antara kelompok-kelompok tersebut. Relationship marketing melibatkan kegiatan-kegiatan yang memperkuat jenis hubungan yang tepat dengan kelompok-kelompok pilihan yang tepat. Kemudian ada peran value dalam relationship marketing. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam konsep relationship marketing adalah value atau nilai hubungan yang terbentuk. Kemampuan perusahaan menghasilkan nilai yang unggul bagi konsumennya merupakan salah satu strategi yang dinilai penting bagi perusahaan. Kemampuan ini menjadi sarana mencapai diferensiasi produk, sekaligus kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif. Value diciptakan tidak hanya dengan meningkatkan kualitas dan menambah atribut produk yang ditawarkan, namun juga dengan menekan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Pemasar harus memahami kebutuhan pelanggan pada setiap siklus hidup mereka. Pemahaman tersebut menyebabkan pemasar mampu menghasilkan produk atau jasa sebagaimana yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ada tingkatan dalam relationship marketing. Yang pertama ada basic marketing. Menjual hanya sekedar menjual produk, tidak diikuti dengan tindakan apapun sesudahnya. Yang kedua ada reactive marketing. Penjual menjual produk dan mendorong konsumen untuk menghubungi kapanpun ia mempunyai pertanyaan atau masalah. Yang ketiga ada accountable marketing. Penjual menghubungi konsumen sesaat setelah penjualan untuk memeriksa apakah produk yang dijual memenuhi harapan konsumen yang bersangkutan. Yang keempat, ada proaktif marketing. Penjual atau pihak lain dalam perusahaan menghubungi konsumen dari waktu ke waktu dengan saran peningkatan penggunaan produk membantu produk baru. Yang kelima, ada partnership marketing. Perusahaan bekerja secara terus-menerus dengan konsumen-konsumennya untuk menemukan cara penyampaian nilai yang lebih baik.
Kemudian ada prinsip-prinsip dalam relationship marketing. Yang pertama, penilaian pelanggan. Menggambarkan bagaimana menilai pelanggan dan mengelompokkan mereka menurut nilai finansial dan strateginya, sehingga perusahaan dapat memutuskan di mana harus berinvestasi untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan hubungan mana yang perlu dilayani secara berbeda atau bahkan dibatasi. Yang kedua, pengukuran customer retention. Menggambarkan presentasi jumlah pelanggan yang masih bertahan dalam menggunakan produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, menentukan alasan untuk perpindahan. Jika pelanggan meninggalkan perusahaan, harus dilihat akar penyebabnya. Hal ini membutuhkan pemeriksaan secara detail. Ketika berbicara dengan pelanggan sebelumnya, teknik-teknik lain juga dimasukkan dalam menganalisis komplain dari pelanggan dan benchmarking persaingan. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan rencana perbaikan. Hal ini akan melibatkan berbagai tindakan untuk meningkatkan praktek pekerja, menggunakan standar untuk menentukan praktek perbaikan yang terbaik. Dukungan yang jelas dan top manajemen, penyesuaian dengan sistem pengakuan dan jasa perusahaan, dan penggunaan tim recovery untuk menghilangkan penyebab perpindahan pelanggan. Kemudian ada langkah-langkah membentuk program relationship marketing. Di sini ada yang pertama, mengidentifikasi pelanggan-pelanggan utama yang sesuai dengan relationship marketing. Perusahaan dapat memilih 5 atau 10 pelanggan terbesar dan menggunakan relationship marketing dengan mereka. Pelanggan lainnya dapat ditambahkan jika menunjukkan pertumbuhan tinggi. Yang kedua, menugaskan seorang manajer relationship yang ahli untuk setiap pelanggan kunci. Wiraniaga yang melayani pelanggan tersebut harus mendapatkan pelatihan dalam relationship marketing. Yang ketiga, membuat uraian tugas yang jelas bagi manajer relationship. Uraian tugas harus menjelaskan hubungan pelaporan, tujuan, tanggung jawab, dan kriteria evaluasi manajer relationship. Yang keempat, menunjuk seorang manajer umum untuk mengawasi para manajer relationship. Orang ini akan membuat uraian pekerjaan, kriteria evaluasi, dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas manajer relationship. Yang kelima, tiap manajer relationship harus membuat rencana customer relationship jangka panjang dan tahunan. Rencana relationship tahunan akan menyatakan tujuan, strategi, tindakan-tindakan tertentu, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, ada kunci sukses relationship marketing. Yang pertama, inti hubungan ditentukan oleh kualitas barang dan jasa. Jika transaksi barang dan jasa tidak berlangsung dengan baik, hubungan yang memuaskan sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, penerapan strategi hubungan secara bertahap. Yang ketiga, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini harus diciptakan dan dilakukan jika perusahaan menginginkan keuntungan dan melanjutkan hubungan dengan pelanggan. Sebaliknya, pelanggan juga menginginkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding biaya yang harus dia keluarkan dari hubungannya dengan perusahaan. Yang keempat, netralkan gangguan hubungan. Dilakukan ketika pelanggan enggan atau secara diam-diam memperlihatkan bahwa dia tidak ingin mempertahankan hubungan dengan perusahaan. Peran teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam kesuksesan relationship marketing. Banyak usaha relationship marketing tidak mencapai hasil yang diharapkan karena pemasar memandang teknologi sebagai unsur yang terpisah dari kegiatan tersebut, tanpa memasukkannya sebagai faktor penentu pada model relationship dan sebagai pendukung dari strategi yang terfokus pada pelanggan, proses yang konsisten, dan manajemen perubahan yang sesuai. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
Konsep relationship marketing yang menekankan pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui superior customer value sudah lama dikenal dalam pemasaran. Hubungan jangka panjang tersebut hanya bisa terjalin jika seluruh departemen perusahaan melibatkan bersama-sama dengan bagian pemasaran sebagai sebuah tim yang melayani konsumen. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan harus diciptakan dan dilakukan jika perusahaan menginginkan keuntungan dan hubungan yang berkelanjutan. Pemahaman tersebut menyebabkan pemasaran mampu menghasilkan produk atau jasa sebagaimana yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.